Apakah disiplin itu bakat alami atau sesuatu yang bisa dipelajari siapa saja? Banyak orang percaya itu soal genetik, tapi kenyataannya disiplin lebih mirip otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Dan inilah 10 kebiasaan yang bisa membentuknya. Bangun pagi atau tidak? Kebiasaan klasik, bangun pagi. Orang sukses sering dipotret mulai hari mereka sebelum matahari terbit. Tapi di sisi lain, ada juga yang justru menemukan produktivitas terbaiknya di malam hari. Jadi masalahnya bukan pada jamnya, melainkan konsistensinya. Apakah Anda tipe burung hantu atau burung pagi? Yang penting adalah ritme yang stabil. Rencana harian. Setiap keputusan kecil menguras energi mental. Itulah sebabnya, menuliskan prioritas di awal hari bisa membuat fokus tetap tajam. Tapi ada kontraargumen. Terlalu kaku dengan jadwal justru bisa membuat stres. Beberapa orang lebih produktif dengan pendekatan fleksibel, mengikuti alur energi harian mereka. Kerja fokus, deep work. Deep work sering disebut kunci hasil luar biasa. Tapi ada kritik, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan cara ini. Pekerja kreatif kadang justru butuh distraksi kecil untuk memicu ide baru. Jadi, deep work efektif, tapi bukan satu-satunya cara. Tubuh sebagai fondasi. Olahraga dan nutrisi sudah jelas penting. Tapi menariknya, ada orang yang tetap produktif meski pola makannya berantakan atau jarang berolahraga. Apakah mereka kebal? Bisa jadi, tapi jangka panjang kesehatan tetap jadi faktor pembeda yang sulit dihindari. Batasi layar, realistis atau mustahil? Membatasi layar terdengar ideal, tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja penuh di dunia digital? Bagi banyak orang, gadget bukan sekadar distraksi, tapi juga alat kerja utama. Tantangannya, bukan hanya mengurangi, tapi mengatur cara menggunakannya. Belajar dan jurnal. Membaca dan menulis jurnal memberi refleksi yang berharga, tapi sebagian orang justru merasa hal itu buang-buang waktu. Mereka berpendapat, pengalaman langsung jauh lebih kuat daripada catatan harian. Mana yang benar? Bisa jadi gabungan keduanya. Belajar lewat pengalaman, lalu menulis untuk mengendapkannya. Self-control and stoicism. Kontrol diri dianggap inti dari disiplin. Tapi di era modern, ada argumen lain. Kadang lebih sehat jika kita memberi ruang untuk impuls. Misalnya, makan enak sesekali atau menonton hiburan tanpa rasa bersalah. Disiplin sejati bukan hanya menahan diri, tapi juga tahu kapan harus memberi izin pada diri sendiri. Tidur berkualitas atau pola alternatif. Tidur 7-8 jam adalah standar emas. Tapi ada juga figur publik yang mengklaim bisa bertahan produktif dengan hanya tidur 4-5 jam. Apakah itu mungkin? Secara ilmiah, jarang ada yang benar-benar bisa. Namun, perdebatan ini memunculkan pertanyaan. Apakah kita benar-benar butuh standar sama atau disiplin juga berarti mengenal batasan unik tubuh masing-masing? Jadi, disiplin bukan soal mengikuti aturan baku yang sama untuk semua orang. Kadang, justru kontroversi dan pengecualian itulah yang membuat topik ini menarik. Yang pasti, disiplin lahir dari kebiasaan, apapun versinya. Pertanyaannya, dari 10 kebiasaan ini, mana yang Anda percaya paling cocok untuk Anda dan mana yang menurut Anda overrated?